Ya jadi gue juga nggak nyium bau anyir gitu tiba-tiba ya ya begitu aja kayak kedengeran gitu, kedengeran ada suara ketawa gitu. Pas banget rumahnya itu sebelahnya dulu tuh rumahnya tuh rumah kosong. Gue lagi tidur, gue sadar lah gue itu lagi tidur tuh. Nah, gue harus bangun, tapi gue ngerasa aja tuh gue udah mukul-mukul lo, mukul-mukul temen kita untuk minta bangunin gue, tapi nggak bangun-bangun. Kalau kuntilanak tuh terbang atau apa? Yo 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 yo, jumpa lagi. Selamat malam sahabat Binor. Kita jumpa lagi di podcast kita. Lihat Kanan, Kiri. kiri, dalam segmen Binor, Bincang Horor. Wow. Nah, ini nih, kemarin kan kita udah ngebahas tentang masalah kalong wewe sama wewe gombel. Gombel ya benar. Nah, Kali ini kita tema mau malam bahas ini apa nih? Kayaknya enaknya kita karena ini malam Jumat ya, kita enaknya bicara tentang hantu perempuan yang berjubah putih ya. Kebanyakan digambarkan berjubah putih, ada juga yang merah nih. Nah, yang konon katanya itu sedang hamil pas meninggalnya, sampai anaknya itu tidak sempat dilahirkan. Hantu Keguguran. apakah itu? keguguran berarti. Ya. Hantu apakah itu? Kuntilanak. Ya, kita sekarang temanya bahas Kuntilanak. ya, sahabat setan ya. Jadi kayaknya nih, jadi kuntilanak ini kononnya ceritanya nih katanya dia tuh, ini kuntilanak putih dulu yang kita bahas ya. Nah, ada dua macam nih Ada dua kuntilanak macam. nih. Kuntilanak putih dan kuntilanak merah. Ini yang kita bahas pertama untuk kuntilanak putih, bukan warna putih, kuntilanak putih. Jubah putih. Jubah putih Atau baju jubah putih ya. Jadi ceritanya katanya dia tuh hamil, Sedang hamil. tapi keguguran. Tapi kan hamilnya di sini depan. Ya. Kuntilanak tuh sundel bolong sama nggak sih? Beda. Sundel bolong kan belakangnya bolong. Ini kuntilanak enggak. Kan pindah katanya ke belakang. Kata siapa? Kata gua tadi. Ya, konon katanya sih beda kuntilanak sama sundel bolong. Kalau sundel bolong kan digerogoti sama belatung belakangnya. Iya. Kalau ini kuntilanak, konon katanya itu asalnya dari Pontianak. Pontianak. Itu kononnya sih katanya dari, kalau nggak salah, kalau gue baca-baca tuh, kalau gue searching itu dari tahun 1771. Sudah lama juga ya. Itu 1771 tahun apa ya? Itu di mana? Pontianak. Jadi katanya tuh ada salah satu kerajaan sultan lah, ibaratnya sultan, raja untuk mau ngebangun suatu kerajaan dan selalu diganggu di situ. Kerajaan di Pontianak. Di Pontianak. Jadi kuntilanak itu berasal dari, awalnya itu dari Pontianak. Pontianak itu tuh namanya tuh Puntianak gitu. Puntianak. Konon katanya ya. Iya, kebenarannya atau tidak, kita kurang tahu ya. Kita juga kurang tahu, tapi kalau yang selama ini yang gue tahu ya kayak gitu. Jadi Pontianak tuh ada di Pontianak dari tahun 1771. Tuh, jadi itu dia perempuan hamil terus keguguran, ya jadilah kuntilanak, meninggal. Kuntilanak itu membahayakan atau tahu nggak nih Bang itu? Kalau dibilang membahayakan sih, kalau kuntilanak cuman serem dia mah, bukan bahaya tapi serem. Iya, serem. Itu sih gimana kita masing-masing aja nyikapinnya. Wah, kuntilanak nih bahaya nggak ya? Gitu. Ya, semuanya serem sih. Gue sih lebih takut sama manusia ya. Manusia itu lebih jahat gitu. Daripada setan. Kan apalagi baju merah. Baju merah jangan sampai lolos. Kuntilanak itu
itu nyulik anak-anak atau gimana, Bang? Enggak. Kalau kuntilanak itu enggak nyulik anak-anak. Jadi dia tuh ngeganggu justru. Mengganggu anak-anak? Iya, ya bukan anak-anak aja, orang dewasa Semuanya. juga diganggu. Tuh biasanya tuh dia tuh suka tuh di tempat-tempat yang serem-serem, yang rimbun-rimbun. Oh, pohon rindang gitu ya. Kan kayak dulu kan kita kalau Beringin zaman-zaman gitu kita ya. kecil kan, ada pohon beringinnya, ada kuntilanak. Gitu. Jadi itu. Dan untuk tanda-tanda kedatangannya gimana tuh, Bang? Kedatangan kuntilanak itu. Terus sih katanya sih kayak bau-bau anyir gitu, bau-bau pesing kali ya. Sama katanya bau pandan. Ah, itu bukan kuntilanak kalau bau pandan mah. Bau cairan putih ya. Oh iya. Cuma baik clean. Kalau lu sendiri punya pengalaman nggak kalau kita bicara masalah kuntilanak ya, entah lu ada pengalaman lu pernah ini? Kalau gue sih ada. Nah, apa tuh, Bang? Kalau gue ada pengalaman gue. Jadi kan katanya kalau kuntilanak tuh kalau kita diketawain tuh apa ya? Kalau jauh berarti deket. Iya, pernah dengar gue. Kalau deket berarti jauh gitu ya. Kebalikannya. Kebalikannya suaranya. Kalau suaranya kedengaran kecil itu berarti deket tuh. Deket katanya. Iya. Gue pernah di rumah lagi. Itu jauh berarti. Nah, itu gue pernah lagi nginep di rumah temen gue. Rumah siapa tuh? Sahabat kita. Oh iya. Sahabat kita. Ya. Si Anu. Si Anu. Gak bisa sebutin namanya, bahaya. Bahaya. Nah, itu gue pernah malam-malam tuh waktu itu. Jadi tapi gue nggak ngerasain nyium bau-bau. Nah, ada motor, Bang. Bentar, Bang. Gojek. Oh, Gojek. Grab. Wah, Grab. Mana? Belum sampai Grab ini. Maxim. Tuh, ada 3. Ya, jadi gue juga nggak nyium bau anyir gitu, tiba-tiba ya begitu aja, kayak kedengeran ada suara ketawa gitu. Pas banget rumahnya itu sebelahnya dulu tuh rumahnya tuh rumah kosong. Rumah kosong. Iya. Rumah kosong. Sebelah kanannya ya. Sebelah kanan dong. Sebelah kiri rumah cewek cakep. Oh iya. Kan? Lu apalah aja. Iya. Itu kuntilanak bukan tuh? Itu mah nggak apa-apa kuntilanak kayak begitu ya kan. Iya, banyak direbutin tuh pas syuting cewek itu ya kan. Itu di situ. Jadi tengah malam emang sini si teman kita ini nih, sahabat kita ini nih emang kadang-kadang suka jahil juga karena kan emang dia berani orangnya. Ya benar. Ya kan? Nggak takut sama gitu-gituan. Kadang malah ditantangin sama dia. Coba kan kita kan jadi risih sendiri dengar kayak gitu. Ya. Gitu. Sampai gue masuk ke kolong tempat tidur. Itu lu dengar apa bau? Lu nyium bau atau dengar suara atau apa? Dengar suara. Dengar suara pas banget di sebelah kamarnya. Kan kamarnya dulu kan di atas kan tuh. Ya. Nah, kamar yang satu lagi kan kosong. Ya. Nah, pas di awalnya di kamar yang sebelah. Dulu kamar sebelah tuh bekas kamar kakaknya. Ya. Cuman kosong. Terus tiba-tiba kok makin kenceng suaranya. Berarti jauh dong kalau makin kenceng. Ini deket. Ya iya berarti dia jauh. Kan kebalik aja katanya. Kalau suaranya jauh berarti deket. Iya. Kalau suaranya deket berarti jauh. Iya. Tuh kuntilanak apa-apaan sih gitu? Kurang tahu juga ada itu. Tuh jangan main-main nih malam Jumat nih. Iya. Pokoknya intinya seperti itu. Jadi di rumah kosong itu memang konon sih katanya memang banyak penghuninya. Tapi ngomong-ngomong tuh di rumah teman kita tuh banyak juga kejadian ya itu. Abang gue sendiri katanya pernah juga kan? Iya. Gue pernah dengar cerita abang lu waktu itu. Itu lari semua ke bawah. Di kamar nyokapnya sahabat kita lari semua tuh. Itu kenceng banget suaranya justru pas pada saat abang lu itu. Jelas kalau gue mah cuman sliwer ya dikit gitu. Apaan tuh gitu. Nggak ada apa-apa tuh, tapi gue gini kok makin lama kok makin kedengeran gitu kan. Udah gitu. Diminum dulu, Bang. Iya silakan diminum. Belum.
endorse nih, jadi kita umpetin dulu jadi mereknya. megangnya begini. Ya kan? Jangan lupa minum. Bikin seger. Wah. Seger banget nih. Malam Jumat minum yang biru-biru begini kayaknya. Apalagi kalau dibayar. Lebih seger lagi, ya kan? Jangan lupa minum. Nah, baik lagi. Jadi gimana? Kalau balik kemana? Belum selesai syutingnya, ya kan? Mau main balik aja. Nah, kalau lu gimana? Punya pengalaman seperti itu? Kalau gua sih pernah cuman dimimpiin atau nggak pas lagi tidur ya. Rap dong. Ya gitu. Iya, tapi bentuknya itu kuntilanak, kan katanya berbeda-beda tuh. Tapi ada juga cerita katanya ada yang pernah dipilihin kuntilanak. Mungkin lu salah satunya ya itu, ya pasti pilihin kuntilanak itu. Itu dia, itu di kamar teman kita juga itu. Enak nggak? Dipilihin kuntilanak. Enak kan ditindihin sama anaknya tapi ini bisa di-cut kan. Tapi itu kuntilanak juga, bukan main. Bukan main. Iya. Terus anaknya ngedumel lagi. Balik lagi ke kuntilanak. Ya itu gue pas tidur di kamar temen kita itu juga, itu gue ditindihin. Itu padahal kita rame-rame loh. Gue inget banget itu ada lu bang, ada abang gua, ada temen kita. Gua tidur itu ditindihin tuh sama kuntilanak. Dan gua berusaha bangun, gua tahu itu gua lagi tidur. Gua ngerasa itu gua lagi tidur. Gua sadar lah gua itu lagi tidur tuh. Nah, gua harus bangun. Tapi gua ngerasa aja tuh gua udah mukul-mukul temen kita untuk minta bangunin gua. Tapi nggak bangun, lihatnya ya kebangun sendiri gua. Dan pas gua bangun gua udah keringetan, ya kan, udah. Berarti rep tuh bang kalau kayak gitu. Bisa 2 kali gua repot sama di kantor gua juga pernah repot ya. Dan nah itulah yang gua pernah alami tentang kuntilanak, hanya sekedar itu. Kalau ketemu langsung jangan sampai ya kan. Kalau kuntilanak tuh terbang atau apa? Nah, terbang katanya, konon dari pohon ke pohon katanya. Jadi dia nggak pernah nyentuh tanah, ngambang. Kalau itu nggak sampai nyentuh tanah. Suara ini. Nah, dapet dah. Asik. Ada juga yang ngambil. Ilah. Itu minuman kesukaan kita. Kita tunggu pada episode kedua. Ya, itu kuntilanak. Nah, itu kuntilanak putih kan? Kuntilanak putih. Ini yang kita bicarakan kuntilanak merah nih sekarang. Itu katanya lebih jahat nih kuntilanak merah nih. Tapi ya lebih pendendam. Cuman gua belum ada pengalaman kalau kuntilanak merah. Hanya sekedar ngeliat di film-film gitu. Nah, tapi kuntilanak merah ini katanya dia tuh sebetulnya sepasang kekasih. Kekasih? Iya, sepasang putih sama merah gitu? Bukan, maksudnya jadi kayak bendera dong. Kuntilanak merah itu tuh si cewek ini punya pasangan cowok. Nah, si cowoknya ini ya ibaratnya ingin berhubungan intim nih sama si cewek ini, sama si yang jadi kuntilanak merah ini. Cuman dia nggak mau, tapi akhirnya si cewek ini berpikiran daripada ribut atau bagaimana, akhirnya mau. Ya udah, terjadilah sesuatu yang ya begitu dah gitu kan. Begitu dah gimana nih? Iya, hubungan intim gitu. Nah, si ceweknya ini hamil, cowoknya nggak mau tanggung jawab, akhirnya dibunuh katanya sama si cowoknya dan dikuburkan dengan ya begitu aja. Untung lu gak kayak gitu bang ya. Aduh. Ya jadi ya gitu, dendam jadinya. Jadi itu arwah itu jadi arwah pinisirin. Jadi pinisirin. Pokoknya tuh pinisirin tuh lebih bahaya daripada penasaran. Itu udah hard level ya. Nah,
Hantu ya? Iya. Penisirin nggak? Penisirin. Ya, Oh. berarti udah bahaya kalau kayak gitu. Iya. Itu Bener nggak? Nah, terus dia tuh dendam. Dendamnya tuh terutama dengan kaum laki-laki katanya. laki-laki. Itu. Karena dia ngerasa disakitin sama Disakitin. laki-laki. Makanya Bang, Ya. jangan suka nyakitin hati perempuan Bang. Nah, itu dia. Iya. Jangan Jangan. kau sakiti Iya. hatiku. Jangan. Nah, tuh. Kalau ikutin aja apa kata perempuan, apalagi istri kita. Nah, masa? Iya, kalau nggak boleh ngerokok ya jangan ngerokok. Iya. Jangan Iya. ngimpit-ngimpit. Ya, aduh, itu. Jangan. Ya gitu. Dan kuntilanak merah itu katanya di sini juga ada dulu di terowongan Casablanca. Oh, Jakarta itu, bukan di Jakarta, sini. Jakarta. Oh, Ya, iya. maksudnya di daerah Nah, iya, itu ini. kok. Katanya banyak orang ngomong itu kalau kita lewat terowongan Casablanca nih harus klakson 3 kali. Kalau enggak itu ngikutin kuntilanaknya Sampai rumah. sampai kamar mandi. Terus? Wah, iya, sampai rumah pokoknya ngikutin kita. Gue bingung jawabnya nih. Pokoknya ngikutin kita kemanapun, ganggu kita sampai BSD tuh ya kan. Nah iya, pulangnya jam 1 udah ya kan, baru udah kuntilanaknya pergi tuh ya kan. Nah itu kuntilanaknya nanti pergi kalau kita balik lagi tuh ke terowongan Casablanca untuk klakson 3 kali. Oh, jadi ibaratnya mulangin dah. Ah iya, jadi kalau kita awalnya lupa klakson 3 kali itu kuntilanaknya ikut. Tapi kalau lu mau balikin atau mau biar kuntilanaknya hilang ya atau pergi, lu harus balik lagi ke terowongan Casablanca itu untuk klakson 3 kali. Itu Gitu. yang gua denger cerita-ceritanya seperti itu kuntilanak. Dan dia berarti sebetulnya kalau kan katanya kan kuntilanak merah itu kan kuntilanak paling jahat. Ya. Berarti bisa buat celaka dong kalau kayak gitu. Nah iya, kadang katanya banyak kecelakaan atau adalah beberapa kecelakaan di terowongan Casablanca itu karena ngelihat hantu kuntilanak merah diganggu. Jadi mungkin karena ketakutan, mungkin ya hantunya itu nggak nyakitin ya atau nggak jahatin, tapi manusianya itu panik dan mungkin ngebuang setirnya lah, jadi kecelakaan. Kaget. Aduh, aget. Ada ya, kuntilanak. Itu ke siapa nih? Dari mana lu? Om, oke. Tukang make mana nih tukang make ya? Makeup mana makeup? Ya. Iya. Nah, Dan kuntilanak merah itu katanya juga ada di Menara Saida. menara yang miring itu tuh. Nah, yang Ya. udah lama nggak kepake tuh. Nah, iya itu. Nah, itu katanya banyak tuh di situ tuh, bukan kuntilanak aja. Nah, iya, itu terkenal ada kuntilanak merahnya tuh di situ banyak Ada cerita. kuntilanak merah, terus kuntilanak putih. Nah, kenapa dibilang kuntilanak merah? Ayo. Nah, logikanya sih mungkin karena bajunya penuh darah mungkin ya. Nah, itu katanya sih seperti itu. Jadi baju itu berlumuran darah, makanya dibilang kuntilanak merah. Dan itu lebih anyir katanya. Oh, baunya. Baunya lebih anyir, lebih bau lebih bau busuk lah gitu. Bau anyir kayak bau darah gitu ya. Bau darah, bau darah. Pokoknya ya anyir lah, amis gimana sih gitu. Bau menstruasi gitu kali ya. Oh nggak tahu, gue nggak pernah nyium sih. Tapi kan bau anjir. Ya kan. Oh, berarti kan tanda-tanda kedatangan kuntilanak ada bau anyir, ada angin besar tiba-tiba datang. Kalau Nah, bau anyir iya. mungkin berarti kuntilanak merah kali ya. Kuntilanak merah, kuntilanak merah. Dan gue berharap sih ini mungkin ada narasumber yang mau datang ke sini ya untuk menceritakan. Iya, siapa tahu aja Iya. sahabat-sahabat Setan. setan semua nih ada
pengalaman yang lebih ekstrim, yang lebih menarik gitu, bisa ya bisa mampirlah ke podcast kita gitu ya kan. Gua denger ya, gua denger sih ya, Wawan Hermawanto nih ya kan punya pengalaman mistis nih. Itu ini siapa tahu aja dia mau datang nih ya kan. Itu narasumber dari mana? Kalau setahu gua sih konon katanya beliau tuh dulu tinggal di Kerawang katanya. Wah. Itu nah di Kerawang itu banyak kuntilanak tuh. Banyak kita jago goyang lagi katanya. Wah, itu dia. Pantesan gua sering diajak sono. Karawang yuk. Jadi kuntilanak tersebut itu ya sungguh seram ya. Berarti beneran beda nih kuntilanak sama sundel bolong. Beda, coba gua cari dulu. Soalnya setahu gua ya, jadi gua nggak, ya koreksi kalau gua salah ya. Ya kuntilanak sama sundel bolong ya mirip-mirip gitu loh. Rambut panjang, terus tangannya tuh nggak kelihatan gitu. Benar. Secara fisik gitu bedanya. Karena ceritanya pun katanya kan dia hamil, terus tiba-tiba sama dukunnya tuh ya pasti tolong sama dukunnya nggak ketolong, terus katanya pindah ke belakang gitu itunya. Nah pecah di situ gitu loh. Nih menurut ya informasi yang ada nih ya kan, perbedaan di antara antara kuntilanak dan sundel bolong ya ini pada tubuh masing-masing makhluk halus ini ya. Kuntilanak tidak memiliki lubang. Masa gak punya lubang? Pasti punya lah. Iya, apalagi perempuan pasti punya lubang ya kan, yang memperlihatkan isi perutnya. Itu apa tuh? Itu kuntilanak nggak punya lubang, tapi sedangkan sundel bolong ini memiliki lubang karena keluarnya jabang bayi dari punggungnya. Tapi kok berarti hampir mirip berarti ya. Tapi kok bolongnya di belakang? Iya, bolong. Iya, yang tadi gue bilang. Jadi kalau gue ngeliat di film-film Susana, almarhumah Susana tuh ya begitu. Jadi dia tuh hamil, terus tiba-tiba kayak ada yang nyantet gitu kan, pindahlah ke belakang. Oh itu. Scene yang paling gue demen tuh yang makan sate tuh. Film Susana. Kalau kuntilanak begitu nggak tuh makan satenya? Bang, satenya bang. Kurang tahu juga. Bapau iya, kuntilanak kan makan sate nggak pakai tusuk. Apa pakai tusuk ya? Kuntilanak makan sate bukan nggak pakai tusuk, makan sate 100 tusuk. Oh, bukannya nggak pakai tusuk. Bagaimana makanya nggak pakai tusuk? Jadi langsung 100 tusuk maksudnya ya bang, 100 tusuk bang. Bang, satenya bang. Nah coba lu cepet ngomongnya. Sate terus tusuk, sate terus 100 tusuk. Susah ya. Apalagi nih? Nah ada cerita juga. Ini sih sebenarnya pengen gua undang ya. Ini tetangga kita juga nih, ya kan? Teman kita juga? Bukan, ketua. Ini nggak apa-apa lah disebut Bang dulu. Katanya sering dia punya pengalaman. Senior kita itu. Iya, senior kita. Itu mah pengalamannya, itu mah dia tentang dari mistis zaman dulu, mistis, cerita-cerita mistisnya banyak dia. Iya, sebenarnya pengen gua undang tapi belum sempat ketemu beliau nih, ya kan? Jadi suatu saat kita undang dia, banyak cerita-cerita tentang mistis yang ada di daerah sini, utamanya karena beliau tuh udah lama tinggal di sini. Oh, udah kelotokan. Nah itu dia, itu baru kuntilanak. Kuntil bapak. Iya, lebih serem lagi, apalagi bapaknya kalau misalnya angkatan. Serem itu kan. Angkatan apa? Angkatan atau enggak kepala yayasan. Lebih serem ya kan. Suaranya kayak gimana kalau kuntilanak? Tahu nggak suara kuntilanak? Nah, suara kuntilanak katanya itu seperti burung, yang gue dengar ya, seperti burung.
Apa itu bekantan suaranya begitu mah. Yang Burung. Mana ada burung begitu? Tuh, bekantan. Ya enggak? Bahkan bekantan begitu kan. Nah, nih gua baca nih. Ya. Bisa baca, Bang? Nggak bisa sih, makanya sedih nih gua. Perbedaannya nih kuntilanak merah sama kuntilanak biasa nih, jadi menurutnya nih jenisnya nih ada beberapa perbedaan yang mereka berdua Signifikan ya perbedaannya. miliki. Jadi kalau kuntilanak merah dan kuntilanak biasa itu dari namanya aja udah dikatakan bahwa kuntilanak merah mengenakan pakaian yang berwarna merah. Ya iyalah, masa ya iya dong. Masa juga kuntilanak merah, masa pakai pink? Itu juga tahu semua orang. Nah iya. Itu siapa sih? Iya, kalau gadis ini. Di malu. Nah, terus kuntilanak biasa itu atau kuntilanak itu oleh masyarakat mengenakan pakaian yang berwarna putih. Gitu. Selain itu perbedaan yang dapat diketahui adalah dari bau-baunya. Bau kuntilanak merah. Bau putih. Jadi bau amis yang ditimbulkan yang konon katanya itu terdapat bau amis yang sangat menyengat di kuntilanak merah. Sedangkan kuntilanak biasa itu baunya tuh nggak terlalu menyengat. Katanya sih begitu. Terus perbedaan dari raut wajah itu lebih serem kalau kuntilanak merah, lebih serem ketimbang kuntilanak biasa. Bopeng apa gimana? Belum dipakai skincare kali. Bopak. Nah, itu kalau biasanya yang ditemuin tuh katanya rambutnya panjang ya, kuntilanak rambutnya panjang. Sama, terus kuntilanak merah juga panjang. Nutupin muka, jadi mukanya tuh nggak kelihatan sebenarnya katanya. Kalau kelihatan lu naksir. Makanya sengaja nggak dietin. Bisa jadi. Itu. Terus kalau kuntilanak biasa mengenakan pakaian berwarna putih dan jika terdapat suara yang terdengar. Nah, ini dia nih. Jika terdapat suara yang terdengar semakin jauh, maka ia berada di dekat kita. Nah, udah tadi. Namun apabila suara terdengar dekat, maka dia berada jauh di dekat kita. Begitu. Jadi jangan terbalik, kan kadang-kadang orang suka terbalik kalau gitu. Jauh dekatnya. Jauh dekat 500. Tapi yang gua heran nih, kuntilanak itu kan kuntilanak putih ya, terutamanya. Seringnya itu bajunya putih dan jarang kotor. Kan dia terbang, kali ya? Bang. Hah? Dia terbang. Jadi nggak jarang main becek. Nggak kena debu ya? Ada teman kita. Kenapa? Dia kuntilanak hitam dia. Depannya main becek-becekan. Bukan hitam. Bukan apa? Jadi kalau versi Indonesia itu kuntilanak ya. Versi Jepangnya itu mungkin hampir menyerupai kayak hantu Sadako. Masako itu bumbu masakan ya kan. Sadako. Itu bentuknya menyerupai itu. Mungkin itu kuntilanak tapi Jepang. Sama modelnya. Sama, pakai baju putih juga, rambut panjang. Piyama. Iya. Piyama, tapi piyamanya mungkin di Jepang lebih seksi ya. Kan? Berarti itu kalau kuntilanak Jepang, kalau ketemu siapa yang itu kakek siapa namanya? Kakek Sugiono. Takut dong. Takut. Senior ya, lebih senior ya kan. Iya, bisa 3 jam mainnya. Nah itu kuntilanak. Dan banyak juga katanya pengalaman dari ojek online yang gue dengar dari berita ya, itu pernah punya pengalaman juga tentang diikutin atau ditumpangi sama kuntilanak. Itu temen kita pernah gak tuh ya? Ya kalau misalkan itu coba nanti kita tanya, kita undang. Iya. Gitu, teman-teman ojek kita pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Nah, ditumpangin kuntilanak. Kalau lu kan dulu tadi cerita kan ditidurin kuntilanak. Ditidurin siapa? Ditidurin nih. Ditidurin kuntilanak. Lah enak tuh kuntilanak. Iya, emang lu doang yang biasa ditidurin ya kan? Iya.
ditidurin kuntilanak tuh gua. Itu pengalaman gua satu-satunya ya tentang setan. Itu nggak pernah lagi tuh gua. Jangan sampai ya. Apalagi malam Jumat nih. Udah jam 12 lewat nih sekarang ya kan. Udah mana suara toke ada tadi bunyi mulu lagi. Kalau jangan ada suara dekat, jauh dekat. Aduh. Iya. Kuntilanak itu yang tadi gua bilangin biasanya dia di pohon-pohon rimbun, rindang. Pohon beringin, Iya, pohon nangka. Nah, iya itu Dulu, dia zaman dulu yang lebat. tempat kita kan banyak pohon-pohon kayak begitu tuh. Nah, iya. Pasti kuntilanak itu hantu paling populer kalau menurut gua. Karena dari dulu kita kecil sampai sekarang pasti yang selalu kita bahas kalau kita ketakutan tuh awas ada kuntilanak. Nah, iya. Awas ada kuntilanak begitu. Ya, benar. Karena jarang orang ngomong awas ada pocong, awas ada pocong. Kuntilanak. Tapi pocong nggak kalah serem juga. Soalnya mukanya tuh yang serem kalau kuntilanak kan. Ya itu pocong nanti kita bahas di next episode berikutnya ya. Itu pocong hantu spesial juga tuh menurut gua ya. Pakai telur nggak bang? Ya pakai telur 2. Telur 2. Sama iketannya 2 aja di atas. Pedas berarti? Iya. Iketannya 2. Iya. Karet itu karet. Pedas berarti itu pocong. Untuk kuntilanak mungkin kedepannya kita akan ada narasumber ya. Gue sih udah undang ya narasumbernya, namun belum ada informasinya atau belum ada jawaban dari narasumber sibuk. Ya. Sahabat setan, jangan kemana-mana, tetap ikuti episode kita. Nanti akan ada narasumber yang ceritanya itu menceritakan kisah mereka, pengalaman mereka pribadi. Sahabat Winor, mungkin apabila ada pengalaman tentang kuntilanak ya, ini kan karena episode kuntilanak, mungkin pengalaman tentang kuntilanak itu bisa kalian informasikan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di channel ini ya. Dan bagi yang udah subscribe, gua doakan semoga kalian rezekinya lancar dan sehat selalu ya. Mungkin cukup sekian ya untuk episode. Ya, ini juga udah terlalu malam banget ya. Untuk gua tuh udah merinding. Untuk episode kali ini cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini ya. Selamat malam sahabat Binor, bincang horor.